perkenalkan, nama saya Valdi Wangku dari Prodi Konsultan Universitas Pontianak. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kaitan wisata bahari dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Baik, langsung saja kita mulai. Wisata bahari merupakan bentuk pariwisata yang bertumpu pada potensi ekosistem laut dan pesisir. Pemanfaatan yang tidak bijak dapat merusak sumber daya pesisir dan laut. Oleh karena itu, pengelolaan wisata bahari secara berkelanjutan sangat penting. Faktor lingkungan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada kualitas air laut, yang kedua itu ada kesehatan terumbu karang, mangrove dan padang lamun, dan yang ketiga itu ada tingkat pencemaran dan perubahan iklim. Faktor sosial budaya, penerimaan dan partisipasi masyarakat lokal, pelestarian budaya dan tradisi setempat, dan pendidikan dan kesadaran wisatawan. Faktor ekonomi, yang pertama itu ketersediaan dana investasi dan infrastruktur, yang kedua itu ada sumber pendapatan masyarakat, dan yang ketiga itu ada stabilitas ekonomi lokal dari sektor wisata. Faktor kelembagaan dan kebijakan, yang pertama itu ada regulasi zonasi pesisir dan laut, dan yang kedua itu ada peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga itu ada pengawasan dan penegakan hukum. Dampak sosial ekonomi yang positif itu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu meningkatkan lapangan kerja, yang kedua itu menambah pendapatan masyarakat, mendorong pembangunan infrastruktur, dan yang keempat itu meningkatkan nilai budaya lokal. Dampak sosial ekonomi negatif, yang pertama itu kenaikan harga tanah dan biaya hidup, yang kedua itu ketimpangan ekonomi antar masyarakat lokal, dan yang ketiga itu ketergantungan terhadap sektor pariwisata, dan yang keempat itu potensi konflik lahan dan sumber daya. Penutup dan rekomendasi, yang pertama itu pengembangan wisata bahari harus berbasis ekosistem. Yang kedua itu diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dan yang ketiga itu edukasi dan pelatihan untuk masyarakat dan wisatawan. Dan yang keempat itu penguatan kebijakan dan pengawasan lingkungan. Baik, sekian dari video saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih.